menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Nggak boleh juga ijazah asli dikeluarkan ke si bajingan tolol-tolol itu. Harus dikeluarkan ke Mabes Polri dengan jajarannya untuk Fungsi Kapolri dan Panglima TNI ya, untuk menangkap orang-orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Organisasi Advokat Pembasmi menyatakan sikap. Saya bersama ratusan anggota kami di Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia menyatakan sikap menjaga Bapak Jokowi dari tuduhan dan fitnahan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Saudara Rismon, Dr. Tifa, ya, dan kawan-kawan yang menyoal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kami akan mengawal ini terus demi keadilan. Kami lembaga yang berdiri di bawah naungan negara Republik Indonesia wajib berterima kasih kepada bangsa ini untuk menjaga marwah bangsa agar tidak menjatuhkan harkat dan martabat bangsa ini dengan mengoyak-ngoyak mantan presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Maka saya dengan tegas akan mengawal dan akan melawan dalil-dalil hukum dari Saudara Roy Suryo, Saudara Rismon, Saudari Dr. Tifa, dan saudara-saudara semuanya, termasuk Profesor Egy Sujana. Kami, organisasi advokat yang baru berdiri, yang tahu terima kasih kepada bangsa ini, kami cinta perdamaian. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan terkesan bodoh, karena ada beberapa undang-undang yang harus kita hargai yang berkaitan dengan kewenangan hakim dan kekuasaan hakim. Maka dari itu saya akan lawan dalil-dalil mereka dalam mengawal Pak Jokowi dari fitnahan, ya, fitnahan atau dugaan pelanggaran undang-undang ITE dan pelanggaran lainnya yang diduga dilakukan oleh rombongan ini. Ya, saya akan kawal Pak Jokowi. Apapun dalil kalian, kami juga punya dalil untuk membantah. Kami menggunakan hak konstitusi kami sebagai lembaga, ya, melalui Badan Bantuan Hukum Organisasi Pembasmi. Kami adalah organisasi advokat yang mempunyai jati diri dan berintegritas, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan menjaga kesatuan persatuan bangsa. Dan kami juga mengawal kebijakan publik dari pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kami akan mengawal juga dan menjaga Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyowobo, SHSHI, MH, SHPID, SHPDT, CFLS, CA, CCMK, menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Terima kasih banyak. Bravo, salam pembasmi, merdeka. Oke guys, jadi itu pernyataan tegas sikap Firdaus yang akan siap melawan Rismon dan Roy Suryo dari tuduhan dan fitnah terkait ijazah palsu yang dilontarkan. Firdaus bersama ratusan anggotanya menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal isu tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan, karena tuduhan yang diarahkan kepada Pak Jokowi menurutnya sebagai bentuk serangan terhadap martabat bangsa. Ia menambahkan, PBASI merupakan organisasi advokat yang berdiri di bawah naungan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia dan merasa berkewajiban untuk menjaga nama baik serta marwah bangsa. Namun meski demikian, Firdaus menyebut bahwa organisasinya yang baru terbentuk ini menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan berharap persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Jasa itu bukan aib, itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik, itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah, itu kebanggaan. Dan lulus
sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya. Ya hak beliau Dr. dong. Muhammad Hatta Nggak di boleh Belanda, juga ijazah Erasmus asli dikeluarkan University. ke si bajingan tolol-tolol itu. Harus Wah, dikeluarkan di pengadilan di hadapan keras hakim. ini. Ngapain dikeluarkan ke bajingan tolol itu, provokator negara? Ini kan euforia yang berlebihan yang kita tahu. Semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu. Itu gue udah tahu banget dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum. Dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih isu hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini orangnya itu juga provokatornya, gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh, kayak provokator pesanan. Kok kebal banget sih provokator ini, kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua gitu. Biar lo keluarin regulasinya, tangkap, ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, Undang-Undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on ya, yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari Warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil, dilan barbar. Karena mereka ini sering banget ngegugat, gugatannya jalan, tonton pagar laut, gugatannya jalan tapi di belakang provokasi terus gitu loh. Ayo provokasi, mari kita perang, mari kita tempur, mari kita apa itu, jihad, takbir, tekabar, tekubur. Apa coba, negara macam apa ini gitu ya. Saya juga mulai tinggi nadanya ini. Kenapa? Karena saya ngerasa kok jadi ruwet begini negara ya. Kita jadi masa nyari duit jadi nggak nyaman gitu loh. Jangankan gue, investor aja di ketakutan mungkin gitu. Jadi abang merasa sebagai advokat, analisa abang sejarah dong ini bang, masalah ijazah yang sudah 10 tahun berjalan dan akhirnya sekarang ijazah palsu itu diisukan termasuk pada saya loh, terhadap pada Rasman, termasuk pada Pak Profesor A, B, C, D, banyak banget di Indonesia ijazah palsu. Kenapa bisa ijazah palsu? Cara nanyanya kan kita nanya siapa yang malsuin ijazah, gitu loh. Karena isu ijazah palsu ini banyak banget. Dan kita tahu di zaman Pak Anies kalau nggak salah ya, ada 350 universitas ditutup. Karena izinnya nggak jelas, gitu loh. Dan universitas itu masih berjalan lagi sampai sekarang. Nah, tatanannya semua harus diperbaiki dari 9 komunitas strategis ini.
Jangan saling menyalah-nyalahkan gitu loh. Kalau terus salah-salahkan kan lucu jadinya. Gitu. Jadi emang berprinsip bahwa semua apapun hukum berjalan bang. Kalau emang konteksnya nggak ya tetap Masuk ke pengadilan dong. Ngapain lu teriak-teriak? Demo boleh saja tapi tertib. Kalau demo udah melanggar, bakar-bakar ini, tangkap itu. Ya, saya minta kepada Mabes TNI ya dengan jajarannya. Dan saya minta juga Mabes Polri dengan jajarannya untuk kursi Kapolri dan Panglima TNI ya untuk menangkap orang-orang kayak gitu. Wah. menarik bang. Abang statementnya kalau nggak jauh kemarin juga Presiden ke-8 itu Prabowo juga masih statementnya boleh karena ada undang-undang untuk demo. Tapi demo itu juga harus terus jelas. Boleh tapi ada SOP-nya. Boleh aja, jangan demo itu maki-maki Jokowi, maki-maki Prabowo. Demo boleh aja, gue juga tukang demo dari tahun 98. Lebih parah gue demonya, tapi apa kita maki-maki sampai menghujat sampai dendam 7 turunan begitu? Nggak lucu itu. Oke guys, ini memang terlihat sekali Firdaus ini nampak geram terhadap orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu guys. Firdaus menyebut rombongan ini adalah para provokator barbar yang tidak menghargai proses hukum yang selalu meributkan ijazah palsu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.